Pemirsa, bagaimana peran Indonesia seharusnya dalam upaya penyelesaian krisis pemerintahan di Myanmar dan metode apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memediasi dua militer dan oposisi? Kami hadirkan dalam dialog Apa Kata Dunia berikut ini. Dan saat ini sudah bersama kami ada Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Sinergi Policies. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak Dina, ini mungkin bisa diperjelas kepada pemirsa saat ini sebenarnya di mana posisi Indonesia dalam krisis yang terjadi di Myanmar, karena saat ini kan ada tuduhan-tuduhan bahwa Indonesia memihak kepada junta militer, kemudian Indonesia juga sudah melakukan lobby-lobby kepada negara-negara di ASEAN begitu. Ya, Indonesia itu dalam posisi masih di tengah ya, masih tanggung kalau menurut saya. Jadi antara pihak yang memilih untuk lebih baik diam saja, wait and see, jaga jarak supaya lebih hati-hati, dengan pihak yang memilih untuk lebih aktif. Tetapi karena untuk lebih aktif pun itu masih setengah-setengah, maka hasilnya itu ada kesalahpahaman yang kemudian menjadi titik kerentanan kita karena pendekatan kita juga parsial. Jadi kalau dalam dunia diplomasi itu sebenarnya ada berbagai macam cara ya yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa kita sebagai suatu negara itu punya posisi. Nah, dalam hal ini Indonesia memilih untuk mengambil posisi yang normatif saja dan menggunakan pendekatan satu track dan bukannya multi track diplomasi. Bukankah sudah dipastikan bahwa Indonesia ini non-intervensi begitu? Prinsip non-intervensi itu harus diartikan secara fleksibel. Jadi kalau di dalam konteks multilateral, termasuk juga dalam konteks ASEAN sekalipun, prinsip non-intervensi itu sebenarnya tidak berlaku kaku. Dalam banyak kesempatan-kesempatan sebelumnya, non-intervensi itu lebih diartikan sebagai kita mengutarakan satu posisi, kemudian kita menjalankan satu proses untuk menuju ke sana. Nah, kalau dalam kasus Myanmar, kita harus clear betul dari awal. Posisi kita itu untuk meminta Myanmar mengambil jalan yang seperti apa. Dan kalau kita ambil tadi posisi yang disebutkan oleh Menteri Luar Negeri kita, di situ disebutkan bahwa kita menginginkan satu proses yang inklusif. Kemudian semua pihak menahan diri. Nah, ini posisi-posisi yang sebenarnya abu-abu ya, dan itu dalam situasi yang tidak kritis. Kalau situasi masyarakatnya bergerak dengan sangat cepat seperti di Myanmar, maka saran-saran yang seperti itu tidak relevan untuk diterapkan. Baik, Mbak Dina, kita tahu bahwa Myanmar lagi pada posisi transisi menuju demokrasi. Apakah tidak terlalu jauh ketika Menteri Luar Negeri mengurusi memang undang-undang yang sudah berlaku di Myanmar ketika ada sesuatu yang terjadi oleh pemerintahan yang akan memimpin selanjutnya adalah militer seperti itu? Nah, kalau kita bicara soal Myanmar ya, pilihan Indonesia untuk tidak terlibat di sana secara aktif itu justru akan menimbulkan efek yang buruk buat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, karena kawasan kita berarti akan semakin bergerak ke arah otoriter. Dan dalam situasi yang demikian, maka kita sebagai satu negara yang juga masih berkembang akan kalah dalam kompetisi ekonomi. Kita lihat tetangga-tetangga kita, Vietnam, Thailand, kemudian ya termasuk Myanmar, mereka bukan negara-negara yang mengutamakan hak-hak pekerja, kemudian anti korupsi. Hal seperti itu bisa disingkirkan. Kita lihat di Myanmar itu pertumbuhan ekonominya juga termasuk cepat loh itu karena investasi dari berbagai negara barat maupun dari China itu berkembang sangat subur di sana. Jadi jangka panjangnya sebenarnya Indonesia itu harus jelas kita terlibat di sana. Selain karena untuk kepentingan ekonomi kita membutuhkan ekosistem yang mendukung. Yang kedua juga kita ini selama ini sudah invest banyak hal di ASEAN. Mulai dari membuat Dewan HAM ASEAN yang namanya ICHAR. Kemudian kita bikin piagam ASEAN, kita bikin visi ASEAN yang pilar politik security-nya itu Indonesia yang jadi motor. Dan di situ mengedepankan prinsip demokrasi dan HAM. Kemudian kita di PBB
juga bangga dengan posisi kita di Dewan HAM, di Security Council. Nah, semua ini modal. Kalau kita tidak menggunakan itu dengan strategis untuk hal-hal yang paling dekat dengan kita, seperti Myanmar yang kalau dalam situasi ini kita biarkan, maka tidak hanya arus pengungsi akan banyak mengalir ke wilayah kita, tetapi juga masalah kekerasan, ekstremisme, sebaran senjata itu akan meluas terus di kawasan itu. Dan kita tahu, Anda harus tahu juga bahwa militer di Myanmar itu sudah tidak sesolid sebelumnya. Jadi yang ditemui oleh Bu Menlu itu sebenarnya tidak bisa dikatakan merepresentasikan pihak militer yang semuanya gitu. Jadi justru kalau nggak hati-hati, kita memang memberi legitimasi pada pihak militer tertentu. Dan itu akan mengganggu proses transisi demokrasi yang diharap-harapkan untuk beralih ke sipil. Itu kan yang diinginkan rakyat Myanmar saat ini. Ya. Kalau berbicara mengenai investasi ini, karena Anda menyinggung mengenai investasi, ini sekalian saya membahas mengenai investasi di bidang ekonomi dan juga perdagangan. Ini kan Indonesia sudah juga menginvestasikan banyak sekali senilai miliaran dolar Amerika Serikat bahkan begitu ya. Bagaimana dampak krisis ini terhadap Indonesia untuk jangka panjangnya jika dibiarkan terus berlangsung? Ya tadi dari segi kompetisi ya, negara-negara yang masuk ke Myanmar, mereka itu mendapatkan izin-izin khusus dari faksi-faksi di dalam militer. Dan mereka jangan diharapkan bermain secara fair ya, ada aturan main yang jelas. Itu sangat tergantung pada personalisasi dari kelompok-kelompok tertentu dan relasinya itu terbatas ya, unik gitu. Sehingga kita bisa saksikan ada monopoli-monopoli, segmen misalnya sektor telekomunikasi, kemudian internet. Kenapa bisa dengan mudah ditutup oleh pihak militer saat ini ketika terjadi diumumkan oleh militer ada state of emergency? Karena monopoli. Jadi walaupun penyedianya itu barat, perusahaannya barat, tetapi karena sudah ada kerjasama khusus dengan pihak militer, kebebasan sipil itu bisa dengan mudah ditumpas dan ditindas begitu saja. Nah ini yang kita nggak mau. Jadi posisi Indonesia itu harus masuk dalam bentuk multi-track diplomasi. Multi-track diplomasi itu artinya ada jalur satu, memang government to government, tapi juga ada jalur civil society to civil society, dan pada titik tertentu itu ada 1.5 track diplomasi. Dan yang maju itu harus strategis, bukan pihak yang memang dianggap mewakili pemerintah Indonesia semata gitu. Kalau Menlu itu kan orang melihat posisinya, wah, dia sebagai seorang Menteri Luar Negeri berhadapan dengan orang yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri oleh militer. Nah ini yang sensitif gitu ya. Kalau saja yang maju bukan Bu Menlu, maka rasa curiga di antara orang-orang Myanmar ini bisa ditekan. Dan kita tahu ketemunya pun sembunyi-sembunyi ya. Bahkan sudah dilarang pergi ke Naypyidaw pun, Ibu malah ketemunya di Bangkok. Ini menimbulkan menimbulkan kegelisahan sendiri di antara civil society. Karena Ibu itu tokoh ya, tokoh diplomasi gitu, dan dia langsung mewakili unsur luar negeri. Tunjuklah special envoy, tunjuklah tokoh yang memang tidak mewakili langsung negara, tetapi nanti melaporkan kepada presiden. Nah itu menunjukkan bahwa memang intensi dari Indonesia itu bukan untuk intervensi yang seperti dibayangkan itu sampai dibawa ke pemilu. Baik, Mbak Dina, kita tahu bahwa Menlu juga berlaku serupa untuk menjadi negara yang memediasi antara Palestina dan Israel, dan kemudian juga ada tokoh yang dikirim dari Indonesia untuk menengahi pertikaian mereka yang berlatar belakang agama, tokoh agama dalam hal ini Indonesia. Menurut Anda, tokoh seperti apa yang mungkin bisa juga dikirim untuk upaya mendamaikan krisis di Myanmar, sama ketika Menteri Luar Negeri membawa tokoh di Indonesia, tokoh agama untuk upaya pendamaian Israel dan juga Palestina? Kalau kasus Myanmar, tokoh yang dibutuhkan itu tokoh politik yang juga punya pengalaman dan jaringan ekonomi kalau saya bilang. Karena mau nggak mau jalur ekonomi di sana itu sudah dikuasai banyak pihak di sektor militer, dan yang seperti saya ceritakan tadi militernya udah nggak solid sebenarnya. Yeah. Jadi yang sipil tapi ya, jadi sipil yang memang punya sudah disegani juga oleh kalangan militer di Indonesia dan sudah mengalami proses berpolitik di Indonesia yang boleh dikatakan
relatif sama rumitnya lah dengan di Myanmar. Di Myanmar itu kan partai-partainya basis etnis ya, dan antara Pemda sama pusat itu hubungannya juga sangat kompleks. Jadi yang diceritakan oleh Bu Menlu tadi, ada kelompok perwakilan dari itu lower house-nya ya, CRPD tadi, itu sebenarnya hubungannya tidak sedirect itu. Di bawah itu ada rasa kekecewaan yang cukup besar terhadap pusat. Demikian pusat pula yang di pusat belum bisa mengakomodasi semua kepentingan di daerah. Jadi kelompok seperti Rohingya itu kan kemarin pemilu juga belum dipertimbangkan dengan baik ya, masih di-exclude, masih dikeluarkan dari pemilu. Jadi hal-hal seperti ini nih, kerumitan-kerumitan politik yang paham memang bukan diplomat, tapi kalangan politik yang sama-sama sudah mengalami kompleksitas proses transisi demokrasi. Baik, Mbak Dina, bukan hanya pemimpin dari militer dan juga pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, tapi juga para warganya ataupun pengikutnya terpecah menjadi dua, dan dikhawatirkan memang sampai sekarang juga masih ada demonstrasi dan lain sebagainya. Yang paling dikhawatirkan adalah akan terjadinya korban jiwa jika krisis ini ataupun masalah ini dibiarkan terus-menerus. Apa langkah yang mungkin seharusnya bisa menyatukan rakyat Myanmar agar tidak terjadi perpecahan atau dualisme ini? Kita harapkan memang tidak ada korban yang timbul di atas masalah di Myanmar, tapi kita harus jeda sejenak, Mbak Dina. Kita harus kembali usai jeda berikut. Pemirsa Apa Kata Dunia akan kembali sesaat lagi.